Baik, kali ini saya akan berbincang-bincang langsung di wawancara liar sih, bahasa gaulnya wawancara liar dengan saya punya abang-abang ini. Wawancara kali ini akan berbeda dengan wawancara yang sebelumnya karena saya akan bertanya langsung tentang tawa dan duka itu apa sebenarnya, pengalaman-pengalaman hidup atau apa saja yang mereka ceritakan. Kita kupas bersama di teras tawa dan duka. Baik. Pertanyaannya bang, bukan pertanyaan sih sebenarnya bang. Ini kita cerita-cerita aja lah buat kenang-kenangan kita di sini. Siap. Aman kan Mas Raka? Aman. Mas Julio? Aman. Kalau Kak Julio kemarin sudah sudah gacor. Siap toh? Oke. Dari Abang Julio dulu. Bang, teras tawa dan duka bang. Kalau dari pandanganmu, tawa apa yang paling kamu ingat sampai sekarang dan duka apa yang kamu ingat sampai sekarang? Kita kasih mikrofon, lempar mikrofon bersama Abang Julio Adam. Hormat, respect. Ya, selamat pagi. Selamat pagi bang. Mungkin kalau tawa sih banyak sih. Ya, tawa yang pertama yang gue tertawa sampai hari ini, taiku nggak bisa keluar. Tai nggak bisa keluar, Cok. Kenapa alasannya? Alasannya. Alasannya, Cok. Tai nggak bisa keluar, Cok. Ya dukanya dulu lah. Alasannya apa tadi? Kecil, Cok. Nggak bisa keluar. Kalau pandat kecil tadinya susah keluar sih. Iya. Tai nggak bisa keluar, Cok. Itu tawa yang gue rasakan hari ini. Dan dukanya. Dukanya gila. Teman gue pernah jatuh dari motor. Tapi motornya nggak jatuh loh. Cuma sendalnya doang, Cok. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Nggak tahu, Cok. Kenapa? Maksudnya jelaskan kenapa bisa orangnya jatuh tapi motornya Emang orangnya nggak ada kaki kok. Oke. Itulah dari Bung Julio Adam yang memang bersketsa komedi ya ceritanya. Tapi nanti kita ada wawancara liar lagi dengan pertanyaan berikutnya, mungkin dia ada mungkin cerita kehidupan atau apa lainnya. Saya lempar mikrofon ke Mas Daud Raka. Hormat Mas Raka. Amit. Sama apa yang Mas Raka rasakan dan duka apa yang Mas Raka rasakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. good morning, Sean. Jadi tawa yang saya rasakan, teman saya Oke. pernah telinganya kemasukan monyet. Itu waktu serius kemasukan monyet itu telinganya dia pas Kira-kira kupingnya segede apa ya, Bang? segede kebun itu telinganya. Itu kan dia mendengar Itu waktu dia tidur di masjid, waktu sahur itu tiba kemasukan monyet. iya kemasukan monyet. Tapi benar Mas. Kemasukan monyet, Mas. Kemasukan monyet. Telinganya kemasukan monyet. Itu adalah salah satu teka-teki dari masyarakat. Belum ada yang dipecahkan. Jawabannya Bang. Ini nggak butuh pertanyaan yang untuk dijawab besok atau untuk dipertanyakan siapa aja. Mungkin kira-kira penonton ada yang bisa tahu. Ini harus dijawab sekarang sih, jawab sekarang Mas. Artinya Mas. Itu artinya sesuatu yang di dunia ini itu banyak. Dukanya Mas. Duka dulu, Cok. Kalau dukanya pulang mabok nabrak bapak-bapak. Itu. Soalnya saya belum masuk ya Mas. Karena saya nggak pernah mengikutkan pas kejadian itu. Nabrak bapak-bapak itu ceritanya gimana Mas?
Itu ceritanya pulang mabok, kita jalan lawan arah, ada bapak-bapak, gue tabrak aja. Langsung Tabrak. Berarti ditabrak itu dalam sengaja atau tidak sengaja, Bang? Emang sengaja. nggak tahu tabrak aja. Tiba-tiba. Yang penting tabrak aja. Tapi ada penyesalan ya, memang ya. Banyak. Ada penyesalan. Menyesal sih. Pelajaran yang didapat dari situ. Ada motivasi apa? Edukasinya juga lah. Ada motivasi. Ada. Jadi kalau mabok harus hati-hati. Jangan terlalu banyak. Jangan tambah terus. Kalau sudah cukup, cukup saja. Minum boleh, goblok jangan ya. Goblok jangan. Oke. Istimewa dari masyarakat Mas Marang ya. Ceritanya memang ada sajak-sajak komedi sih menurut saya yang dirangkul di sini masa-masa sekalian. Tapi ada edukasi juga di balik itu. Yang saya dapat sih masyarakat apa? Cerita itu memang ada tawa dan dukanya. Mabuk apa yang lainnya yang memang itu tidak baik itu, tetapi ada pembelajaran lah, hidayah untuk bertobatnya ya. Hidayah lah bahasa-bahasa orangnya. Mikrofon berikut saya lempar ke Abang Isko. Bang Isko, siap. Halo sobat-sobat. Apa intronya gimana, Bang? Halo masa-masa sekalian. Oh, halo masa-masa sekalian yang lagi bernapas di pagi hari. Istimewa. Jangan lupa sarapan Oke. biar kehidupanmu akan lancar di kedepannya. Amin, amin, amin. Meskipun sekarang kita tidak lancar ya. Meskipun sekarang ya tidak lancar tapi menikmati satu botol ya. Disponsori oleh arak Bali Oke, oke. sama rokok di Samsu, Sampurna dan Turbo. Oke, oke. Gimana Mas pertanyaannya Mas? Kita langsung ke intinya aja ya, Bang. Ya Mas. Tawa dan duka yang menurut Mas Isko rasakan. Tawa apa yang Mas Isko ingat sampai sekarang ini, atau kejadian apa di tawa itu, dan duka apa yang Mas Isko rasakan sampai saat ini? Hormat. Kalau untuk tawa sih banyak Mas. Satu yang terkesan yang Abang sampai ingat sekarang. Berkesan adalah ketika teman saya mabuk. Hmm. Bukan teman saya sih, saya juga mungkin semuanya. Iya enggak sih? Tapi gimana ya? Tawa itu bukan salah satu tawa yang apa? Ya, biasa orang katakan apa ya? Tawa kayak gimana? Tawa dahaga, tawa dahaga. Bukan. Pokoknya tawa lucu tapi lucu yang positif ya. Heeh. Tapi itu juga apa ya? Membuat satu kenangan juga buat teman-teman kos. Oh iya iya. Jadi kita hidup di dunia ini harus mempunyai salah satu tawa biar ada kenangan-kenangan sedikit yang berkesan buat teman-teman kos. Siapa tahu kita keluar tamat atau gimana pasti ada yang datang sini pasti cerita oh ini ada teman satu mabuknya hancur gini. Dan dukanya Bang. Dukanya itu adalah ketika apa ya? Saya merantau pertama kali ke Jakarta sih. Itu adalah dukanya Isko, tapi ternyata di balik itu semuanya luka coy. Iya benar. Masukin dulu Bang. Ke dalam dikit Bang. Takut suaranya. Jadi luka itu Duka. jadi duka itu susah begitu buat kita, buat saya juga ketika berpengalaman di mana di Jakarta itu memang sangat susah, makan juga kayak apa ya, sedikit gitu. Duduk dulu. Nggak bareng sama keluarga gitu kan, nggak bareng sama keluarga, jadi makan apa adanya di tanah rantau gitu. Jadi para manusia yang lagi masih hidup, masih bernapas, jikalau kalau ada kesempatan buat kamu bersenang-senang, gunakan kesempatan itu dengan baik, karena di saat Tuhan kasih cobaan sangat berat. Jadi Oke. jalankan. Thank you sahabat-sahabat super. Oke. Good Baik. morning. Terima kasih banyak Abang Isko. Dan banyak hal yang dilalui dalam kehidupan ini sih sebenarnya. Saya selalu berpegang dalam prinsipnya seorang Charlie Chaplin sih.
Charlie Chaplin pernah bilang gini abang, dia pernah bilang gini asli. Itu yang memang memotivasi, bukan memotivasi saya ya, kata-katanya memang selalu diingat oleh orang-orang sih. Apa? Dia bilang begini, hidup ini memang sebuah persinggahan lah. Bener kan? Kita ini kan tanah yang diberi nafas ya toh. Benar, Bang. Dia bilang gini, satu hari tanpa tertawa adalah hari yang tidak berguna. Kamu tidak tahu besok kamu mati loh, tawanya tidak ada. Apa yang diberi buat orang-orang ya toh? Itu. Dan akan bertanya-tanya kembali dengan 3 orang KE saya, senior saya. Hormat. Oke, itu sedikit cerita yang memang dikupas, ada tawa dan ada duka yang kita dapat bersama di cerita saya punya kakak-kakak ini. Mikrofonnya saya kembali ke Bang Julio, mungkin ada cerita lagi kah atau apa yang memang untuk dikupas, digali bersama di teras tawa dan duka ini? Ya kalau mau dikupas tawa dan duka sih, saya ada teman namanya Martin. Bisa dipanggil boleh? Boleh. Boleh. Martin. Oke, kita bersama Bang Martin. Hormat Bang Martin. Rasa sayang, rasa Kayaknya ceritanya agak seru ini. Seru. Sayang, rasa Mas Martin boleh perkenalkan diri. Apa namanya, siapa, orang mana, dan pekerjaannya sekarang stay di mana gitu. Bang, ke depan ini Timur Leste. Oh, ternyata orang Timur Leste ya. Kita dengar dulu biografi dari seorang Abang Martin. Kita kan. Terus apa? Itu udah otomatis. Sayang. Hormat. Dulu Yo, perkenalkan nama saya Martin, TTU Timur Tengah Utara. Timur Tengah Utara ya. Yo, dan sekarang standby-nya di Semarang. Semarang. Siap Bang Martin. Oke, Bang Martin. Ini kan ngobrol santai Bang. Wawancara liar lah istilahnya, wawancara liar. Nyantai. Ngerokok enggak apa-apa Bang? Ngerokok terapa. Minum Ini, santai. Mau langsung kasih. Siap. Ini langsung kita langsung saja. Oke, masa-masa sekalian masih bernafas. Biar tidak lama-lama kita kembali mikrofonnya ke Bang Martin lagi. Oke. Bang Martin, permisi Bang. Tawa dan duka yang Abang rasakan, kan kita punya tawa dan duka masing-masing. Tawa yang Abang ingat sampai sekarang apa Bang? Dan duka yang Abang ingat sampai sekarang apa Bang? Mikrofon saya serahkan sepenuhnya ke Bang Martin. Ya, tawanya itu semisalnya kadang bukan lucu, pasti kita kasih tawa. Dan dukanya itu pasti setiap orang akan mengalami setiap orang pasti ada. Ya, masuk. Tawanya Bang, tawanya yang Abang ingat kayak sekarang di kehidupannya, di ceritanya Abang apa Bang? Yang memang adalah mungkin cerita dari Abang paling lucu atau yang berkesan lah di momen-momen Abang selama ada kita di sini. Gak apa-apa, lanjut aja Bang, gak usah pakai ini, gak apa-apa. Ya kalau untuk momen-momennya pasti ya, misalnya kita kadang buat lucu, kadang kita misalnya contohnya sama Maun Julio ini, kadang di tempat kerja itu kadang kita serius, kadang kita kerja serius dengan tawa juga, itu harusnya membutuhkan itu. Karena hidup itu membutuhkan tawa. Dukanya mungkin yang Abang, memori-memori lama yang mungkin Abang masih membekas di kepalanya sih. Mungkin dalam bukan dalam keadaan cinta gitu, apa diputuskan pacar atau mengingat keluarga atau Pacar deh. Pacar ya, karena Bang Martin dengan sejuta ceritanya ya. Ceritanya Ceritanya saya dengar juga kemarin. Kalau untuk ya bagian pacar kayaknya belum alami juga. Iya. Pengen menyendiri ya Bang. Pengen menyendiri itu kadang ya, misalnya bosan, kadang apa, misalnya tidak kayak ada kegiatan lah, paling di kamar saja di situ. Berarti minum dulu. STK-nya masuk langsung sembuh. Saya tahu keadaan manusia yang sekarang ini. Epeng Effendi jadi kok. Coba Bang Martin ceritain dulu zaman dulu sebelum jadi manusia, kamu jadi apa Martin? Kalau untuk ya dulu misalnya kan kita masih ikut pertumbuhan dulu kan. Oke, dulu pertemuan. Jadi kita dari kecil
dari misalnya dari bayi sampai kita misalnya dari remaja, anak-anak remaja sampai kita dewasa kayak gini sehingga kita bisa kumpul bareng di tempat ini kan. Jadi dari kita pengalaman untuk dari masa kecil sampai sekarang ya kadang kita merasakan sedih, kadang kita merasakan tawa. Jadi hidupnya itu misalnya kadang campur aduk. Epeng Effendi jadi komodo, banyak yang bilang dia gila, jalan sendiri di bawah matahari, ternyata dia mau terbang tinggi. Zaman mungkin zaman masa peperangan dulu Timur Leste Indonesia kan abang itu dulu berpihak kepada mana dulu? Karena abang kan pernah cerita sama saya kan. Kalau untuk dulu kami kan semisalnya cuman dengar cerita saja, mau nyata juga kita bilang nyata, tapi kalau untuk kami ya misalnya kami tidak merasakan, cuman dari orang tua, dari saudara yang sudah orang tua yang melahirkan di Timur, kita cuman ikuti dia punya sejarah. Tapi semisalnya sejarah juga kadang orang tua cuman ceritanya singkat-singkat saja yang mereka alami itu. Thank you Bang Martin untuk ceritannya. Terima kasih Bang sudah bercerita di Teras Tawa dan Duka. Oke. Oke, jadi kata-kata hari ini dari Mas Jul. Tak, aku nggak keluar, tapi berak. Tetaplah mabok, jangan pernah sadar karena sadar itu menyakitkan. Rasa sayang, Rasa Aja saya lupa. dari jauh rasa sayang. Epeng Effendi seperti komodo, Banyak yang bilang dia gila, ternyata dia mau terbang tinggi. seperti komodo Faramus. Rasa sayang. Ada pengalaman yang ditemukan dan diceritakan orang lain tidak ada artinya. Pengalaman di luar sana masih banyak dan kamu sendiri yang harus rasakan. Itulah wanita sejati, tapi bukan sejati sih, kami laki-laki. Coy. Oke. Cut. Asik, masuk.